Assalamualaikum, Assalamualaikum, Shalom Aleihim. Kembali bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia, terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Di kesempatan yang baik ini, kita tidak membahas detail tentang sains, tapi ke agama dan sejarah. Agama ini sendiri, kita bahas agama sebelum Judaism, jadi Abrahamic religion di Mesopotamia, lalu masuk ke Judaism, lalu masuk ke Christianity. Ya. Topiknya apa? Nah, topiknya ini cukup menarik, yaitu tentang poligami. Tentang pernikahan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, banyak tokoh di Alkitab yang menjalani pernikahan poligami. Mengapa Kristen tidak? Itu ya, ini topiknya. Banyak tokoh Alkitab poligami. Mengapa Kristen tidak? Gitu. Nah, kita akan membahas konteks zamannya dulu ya. Tentang waktu itu di zamannya Abraham itu peradaban patriarki dan ada di zaman perbudakan. Ya, kita akan bahas yang pertama aturan pernikahan di masa Abraham, aturan pernikahan di dalam Taurat Musa, ya. Lalu pernikahan di dalam Taurat atau ajaran Yesus. Nah, kita akan breakdown. Kita masuk ke konteks zamannya dulu deh. Patriarki itu apa? Patriarki adalah ya peradaban manusia di mana laki-lakinya itu menjadi sosok pemimpin, bukan wanitanya. Gitu ya. Lawannya patriarki adalah matriarki. Jadi, ya di dalam peradaban manusia Mesopotamia dulu ya. Jauh sebelum Yesus hadir, sebelum Musa dan 12 Israel itu ada, sebelum Abraham muncul, ya adalah zaman Mesopotamia, itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, awal mulanya mereka itu dipimpin oleh wanita, matriarchal system gitu ya. Saya coba ambil dari historinya tuh sini ya. Oke. Ada buku namanya ditulis oleh Taniska, Goddess Wisdom Made Easy, Connect to the Power of Sacred Feminine. Nah, di sini dijelaskan ya tentang the end of Goddess era. Jadi akhir zaman penyembahan dewi-dewi. Nah, di sini disebutkan by the third millennium before Christ, sebelum masa 3000 tahun 3000 sebelum Masehi ya, pada masa early Bronze Age ya, di masa awal perunggu ya, this advanced goddess-centered civilizations had begun to fall. Jadi zaman penyembahan dewi-dewi ini itu sudah mulai turun. There were several factors that contributed to this ya, around 2900 ya before Christ ya, warlike tribes living to the north of Europe started descending and conquering the region peaceful nature worshipping communities. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan ya sistem matriarki ini adalah karena adanya peperangan pada saat itu ya, dimulai 2900 gitu ya sebelum Masehi. This shift was reflected in mythology. Jadi karena adanya peperangan ini mengubah ya pandangan mitologi. Male heroes merge who sought dominance over foreign lands and people. Jadi adanya pahlawan-pahlawan pria itu menjadi sangat dominan ya ketimbang dari orang-orang lokal dan seterusnya. Kalau kita baca nih di buku ini ya,
Nah, di sini ya, the structure of the society, struktur masyarakat penyembahan dewi-dewi ya. Di sini dijelaskan ya, the goddess worshipping communities of prehistory were matrilineal, matriarchal, dan matrifocal societies. Ini ada 3 definisi penting ya tentang peradaban di mana wanita itu menjadi sosok yang dominan, lebih dominan dari laki-laki. Ada matrilineal, matriarchal, matrifocal societies. Nah, saya tidak mau bahas satu persatu di sini. Intinya adalah peradaban sebelum Abraham itu matrilineal atau matriarkal itu. Gitu. Nah, begitu si Abraham itu muncul ya. Abraham muncul itu kan 2000 tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, ini itu sudah nggak ada. Jadi di sini dijelaskan kalau peradaban matriarkal itu kan sudah hilang kira-kira di tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi sebelum Abraham. Oke. Kita lihat coba di sini deh, Mesopotamia. Saya tadi menyinggung tentang perbudakan gitu ya. Jadi ini ada hubungannya juga dengan perbudakan. Nah, uniknya ya kalau kita cari informasi tentang perbudakan ternyata ada ensiklopedia khusus. Di sini saya catat ya. Penulisnya Junius P. Rodriguez, The Historical Encyclopedia of World Slavery, Volume 1. Gitu. Ensiklopedia Sejarah Dunia tentang Perbudakan. Nah, ini saya baca di Mesopotamia ya. The primary word for slave in ancient Mesopotamia itu adalah wardum. Jadi kata di peradaban Mesopotamia kuno tentang slave itu adalah wardum ya, dari bahasa Akkadian ya, yang artinya bukan cuma slave, bukan cuma budak, tapi juga orang yang bergantung kepada orang lain gitu. Jadi memang konteksnya itu konteks perbudakan. Di sini disebutkan nih. Oke, sebentar. Ya. Ya, di sini dijelaskan temple slavery was thriving institution throughout Mesopotamian history by the Old Babylonian period 2000 sampai 1600 BC. Jadi ada beberapa slavery yang dikategorikan gitu, ada beberapa jenis slavery. Di sini bisa lebih detail kalau ingin mempelajarinya. Nah, saya skip aja karena itu kurang penting ya. Kita masuk ke zamannya tuh zaman Abraham. Ini adalah peta di zaman Abraham ya, Mesopotamia ya, ini Babilonia ya. Nah, ini kota Ur. Nah, kalau mau lihat kanan di sini, ini adalah bangsa Israel. Jadi nenek moyangnya bangsa Israel adalah Abraham, adanya di kota Ur ya. Lalu begitu banyak keturunannya, mereka diperbudak di Mesir. Nah, Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya ke Gurun Sinai. Ini dia ke Gurun Sinai, itu ya. Nah, dia punya papa mertua dari Midian. Nah, dari sinilah terbentuk sejarahnya Israel, diajarkan hukum-hukum baru ya, karena beda hukum di Mesir sama hukum bangsa Israel, itu ada aturan baru yang disebut hukum Taurat atau Taurat Musa. Kalau di breakdown ada 613. Nah, karena mereka ini adalah bangsa baru, nggak punya tanah, makanya si Musa ini memerintahkan untuk ya menyerang bangsa yang ada di Kanaan sini nih. Tuh ya. Nah, singkat cerita udah tahu ya kalau akhirnya menang kalah, tapi ini jadi tanah Yudea. Dan sekarang ada bangsa Israel, negara Israel sekarang. Nah, cikal bakal ceritanya tuh seperti itu.
masuk ke Abraham deh gitu, kita coba lihat ya. Di sini ya dijelaskan judulnya Patriarchal History, sejarah patriarkal. Jadi memang kalau si Abraham ini ada di zaman patriarkal, di mana laki-laki lah yang mendominasi, bukan lagi perempuan. Di sini dijelaskan Introduction of Patriarchal History. Jadi pengantar dari sejarah patriarkal, kejadian 12 sampai 50 dijelaskan bla 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 di sini ya. Ini masuk ke sini deh langsung nih. Abram, later renamed Abraham or father of multitude, originally come from Ur. Jadi Abraham yang namanya diubah jadi Abraham itu artinya bapa banyak bangsa. Asal usulnya itu dari kota Ur, kota Sumeria yang sebenarnya adalah kota dewa bulan Sin. Ya, Sumerian city of the moon god Sin. He was an Amorite. Dia itu aslinya adalah suku Amorit. Ya, suku Amorit, bukan Betawi, bukan Batak rupanya ini si Abraham ini ya. Itu. That is, his clan was part of large immigratory movement into Fertile Crescent that occurred sometimes before 2000 BC. Jadi ada perpindahan migrasi, kayak transmigrasi gitu ya, mencari tanah yang lebih baik, lahan yang lebih baik untuk ditinggali. Itu terjadi sebelum tahun 2000 sebelum Masehi gitu. Nah, itu ada latar belakang dari si Abraham ya, di masa patriarki dan hidup di zaman perbudakan. Jadi beda ya, kita menilai apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ya. Kita menilai bagaimana kehidupan pernikahan mereka, itu kita tidak bisa menilai seperti kita menilai pernikahan zaman sekarang, karena ini beda zamannya. Ini 2000 sebelum Yesus ada. Nah, kita 2000 setelah Yesus ada. Jadi ini tentang waktunya 4000 tahun sebelum kita ada sekarang ini. Oke, itu konteksnya. Sekarang kita masuk ke aturan pernikahan masa Abraham itu seperti apa sih gitu. Coba kita cek ya. Oke, cek. Sebentar, saya mau masuk. Nah, di sini kita coba masuk, kita cari Kejadian 20 ayat 11. 20, Kejadian 20 semua deh. Tampilin. Ini kisah Abraham sama Abimelek gitu ya. Ini dua tuan tanah. Itu si Abimelek ini naksir si Sarah gitu. Dia si Abraham ini nggak mau ngasih tahu kalau si Sarah itu adalah istrinya gitu. Si Abimelek ini mau nyamber aja gitu ya. Tapi akhirnya nggak jadi karena diperingatkan di dalam mimpinya gitu ya. Wah, si Abraham itu ngaku. Ayat 11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah, tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ya, ayat 12-nya, lagi pula ia benar-benar saudariku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, jadi ya, di zamannya Abraham itu ternyata ya, mengawini adik sendiri itu boleh. Ini tidak bisa dibilang incest. Adik di sini adalah adik lain ibu ya, satu bapak lain ibu, itu boleh dinikahi itu ya. Lalu kita lihat Kejadian 16 ayat 3. 16 ayat 3. Oke. Hagar dan Ismail, kita tahu ya kalau Hagar itu adalah nama budak yang dimiliki oleh siapa? Oleh Sarah gitu. Jadi budaknya Sarah ya budaknya si
Abraham, kakek Abraham ini gitu. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu ya. Ini ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Jadi aturan pernikahan di sana, budak juga boleh gitu loh. Boleh disetubuhi, boleh dihamili, dan istilahnya ya boleh melahirkan anak dari tuannya. Ya, tuh ya. Dengan demikian ya, karena dia sudah punya si Sarai sebagai istri, lalu budaknya juga ya menjadi istrinya. Oleh karena itu ya, poligami itu memang oke-oke saja gitu ya. Lalu kita coba cek di Kejadian 29. Ini lompat nih, Kejadian 29. Kejadian 29 itu adalah tentang Yakub. Nih, Yakub di rumah Laban. Ya. Kita lihat ayat 16 sampai 23 dulu. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta pada Rahel, sebab ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Ya, bla 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 bla. Jadi akhirnya tuh si Yakub dapetin lah bekerja sama si Laban dan dapetin anak-anaknya Laban. Nah, di sini dari cerita ini diambil ya kesimpulan kalau boleh menikahi sepupu sendiri, karena Laban sama ibunya si Yakub itu sebenarnya adik kakak. Ya, Ribka ibunya Yakub sama Laban ini adik kakak. Nah, Laban punya anak 2 ya, si Rahel sama si Lea. Jadi kawin sama sepupu sendiri boleh-boleh aja. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau perkawinan itu adalah perkawinan arrangement ya. Bukan masalah apa istilahnya ya, cinta kasih gitu ya, enggak. Jadi yang namanya wanita kalau dia mencintai laki-laki itu belum enggak, si perempuan itu tidak punya hak untuk menikah dengan laki-laki idamannya gitu loh. Jadi yang mengatur pernikahan itu adalah laki-laki ya. Kenapa? Konteksnya pada saat itu ya ini patriarkal. Jadi yang wanita itu adalah milik dari laki-laki. Ya, kalau dia belum menikah berarti wanita adalah milik dari ayahnya. Ya, jadi pada saat mau menikah ini, pada saat ada laki-laki yang mau melamar ya, ayahnya lah yang bilang oke atau tidak gitu, bukan anaknya, bukan si gadis ini gitu loh. Dalam kasus ini kan si Yakub dia naksir anak bungsu gitu, tapi sama ayahnya nggak bisa seperti itu. Saya kasih dulu nih kakaknya Lea, kalau kamu mau adiknya si Rahel yang cantik itu, kamu harus kerja lagi sama saya gitu. Jadi ini adalah pernikahan arrangement atau pernikahan yang diatur oleh ayah gitu ya, yang anaknya tuh nggak berhak untuk menolak permintaan si ayah. Kenapa? Karena sekali lagi ya, anak gadis itu adalah milik dari ayahnya. Begitu dia sudah menikah ya, dia milik suaminya. Itu ya, arrangement itu. Ini adalah aturan pernikahan di masa Abraham. Saya tulis ya di sini kalau boleh menikahi adik
lain ibu boleh menikahi. Beberapa wanita boleh menikahi sepupu, ya. Pernikahan diatur sang ayah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Musa. Aturan pernikahan Musa itu ditulis di dalam Imamat 18 ya. Coba saya cek ya, benar nggak Imamat 18? Saya lupa catat cuma kemungkinan. Oke, benar. Ya, ini pernikahan di zamannya Musa. Sekali lagi ya, Musa ini adalah orang yang mengeluarkan bangsa Israel itu dari tanah penjajahan Mesir. Jadi ini harus ada hukum yang ditaati oleh 12 suku Israel ini gitu loh. Karena mereka udah bukan lagi bagian dari Mesir. Bukan lagi bagian dari bangsa Mesir ini gitu. Nah, hukum-hukum apa yang dipakai? Oleh karena itu si Musa ini mengajarkan, ada, kalau di breakdown itu ada 613 perintah ya, yang dikenal dengan Taurat Musa atau hukum Taurat gitu ya. Nah, di Imamat 18 ini adalah Taurat atau perintah-perintah tentang perkawinan. Jadi nggak boleh sembarangan perkawinan. Dan perintah-perintah di sini juga ada yang berbeda dengan zamannya Abraham, nenek moyangnya bangsa Israel ini gitu loh. Ya. Jadi kalau tadi si Abraham itu boleh kawin ya sama adiknya sendiri lain ibu, di dalam konteksnya bangsa Israel ini Musa melarang itu gitu ya. Jadi si Abraham tidak melanggar hukumnya Musa, enggak. Hukum Musa ini kan ada setelah adanya Abraham. Di sini coba saya bacakan lah ya sebagian ya. Kamu harus melakukan peraturanku, harus berpegang pada ketetapanku, menurut hukum, menurut semuanya itu. Akulah ni YHWH Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku. Bla 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 bla. Nih, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, ia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya, janganlah singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudara perempuanmu, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Nah, ini ya, di sini dijelaskan, yaitu seorang pria itu bisa aja ya punya beberapa istri gitu loh. Jadi anaknya seorang pria ya, misalnya pria itu namanya Budi, punya anak namanya Asep. Nah, Asep ini nggak boleh mengawini anaknya Budi di dalam rumahnya gitu, atau anaknya si Budi ini dari wanita yang lain. Di sini disebut di luar, yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, itu maksudnya dari istri yang lain itu ya, nggak boleh. Nah, di sini juga nggak boleh kawin sama ini, nggak boleh kawin sama itu. Ini adalah aturannya Imamat 18 gitu. Ini tapi dari sini ya bisa dijelaskan kalau ya pernikahan itu masih diperbolehkan bersifat poligami dan tetap diatur oleh sang pria. Saya mau ajak melihat satu ayat yang penting. Ya. Ini Ulangan 22 ayat 29. Saya cari di sini dulu. Ulangan 22 ayat 29. Yang baru nonton channel saya mungkin
ini pertama kalinya saya sebutkan ayat ini. Kalau di video-video yang lain ya, bagi teman-teman yang sering pantau video saya, ini udah beberapa kali saya sebutkan ini ayat ini. Ini menarik ya, banyak orang nggak sadar kalau oh ternyata ada ya perintah Musa seperti ini ya. Coba ya saya baca Ulangan 22 ayat 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Gitu. Jadi konteksnya adalah ini laki-laki bangsa Israel, taruhlah dari suku Gad gitu ya, dia ngelihat nih, loh itu kan si Lydia itu anaknya tetangganya, dia gadis. Nah laki-laki ini bisa aja ya memperkosa itu gadis ya, si Lydia ini. Nah begitu dia memperkosa, dia kasih duit ke papanya, ini loh gitu, saya telah memperkosa, ini saya kasih duit 50 sikal perak kepada papanya si Lydia. Nah si ayah ini yang menentukan anak ini boleh atau enggak jadi milik si pemerkosa. Tuh bayangin tuh ya, kok bisa seperti ini? Ya memang ini hukumnya gitu, beda dengan hukum sekarang. Kalau sekarang kan ada orang memperkosa anak orang lain ya, kita lihat digebukin dulu ya kan, baru masukin kantor polisi di penjara ya, bisa lama gitu di penjara. Mana ada orang tua yang anaknya diperkosa terus udah deh kasih aja gitu, terima aja duitnya tuh 50 sikal perak. Ini berapa sih? Kalau saya hitung-hitung ya sekitar 6 juta, 7 juta, nggak sampai 10 juta gitu. Ada gitu yang mau terima itu dari pemerkosa, terus anaknya dikasih gitu ke dia gitu. Enggak kan? Itulah bedanya zaman sekarang sama zaman dulu ya. Dari cerita ini ya bisa dijelaskan kalau ya bangsa Israel di bawah hukumnya Musa, perintahnya Musa itu masih menganut ya sistem arranged marriage. Ya, jadi menikah sesuai dari ketetapan si ayahnya. Ini gadis yang diperkosa itu kan trauma ya sama orang yang memperkosanya. Cuma kalau papanya bilang ya kamu kawin sama dia, dia tidak berhak untuk menolak. Gitu loh. Kenapa? Karena sekali lagi ya peradabannya itu peradaban patriarki, di mana wanita itu adalah milik pria. Gitu. Kalau kita lihat ya, sebenarnya ya di sini ya kita lihat wife, kata wife ya. Jadi gadis yang udah diberikan itu kepada pria untuk dinikahkan itu kan wife ya. Isah. Nah, Isah ini ya, coba kita lihat nih di sini. Isah ya kan? Le Isah. Itu wanita atau gadis. Ternyata ya Isah ini kalau kita lihat ya artinya ya dari konkordasi bisa wanita, bisa istri, bisa female ya. Anak gadis itu sama gitu. Katanya ini satu, tapi artinya sekarang bisa berbeda. Di zaman sekarang itu bisa beda kan, woman, wife sama female itu beda-beda. Kenapa dulu artinya satu ya, jadi ya memang nggak ada istilahnya, sebenarnya dulu nggak ada istilah istri ya, semua adalah perempuan gitu. Dia perempuan saya, kalau saya bersetubuh sama dia berarti wanita itu, perempuan itu adalah istri saya gitu. Jadi perempuan itu menjadi milik ya. Kalau anak ya tetap dia perempuan saya, dia itu perempuan saya. Oh ya, ternyata dia anaknya gitu. Tapi kalau tidur seranjang ya dia perempuan saya, berarti dia istri saya. Bisa paham ya konteksnya itu seperti apa pernikahan di zamannya Musa ya. Ada yang mau kembali ke zaman Musa, ada yang mau masih melakukan hukum Taurat enggak sekarang?
Saya dengar-dengar ada yang masih gitu ya, cuma pilih-pilih. Yang seperti ini dianggap oh dia nggak lagi. Ya memang sama pemerintah Israel aja ini tidak digubris ini dibuang ini, perintah kayak begini ini udah ketinggalan zaman. Ya ada nggak bangsa Yahudi rabi-rabi masih melakukan ini? Ini nggak dihapus ya, nggak dihapus, cuma tidak dilakukan sama bangsa Yahudi sendiri. Rabi-rabi udah nggak lakukan gitu ya. Nah, sekarang masuk deh ke sebelum masuk ke perjanjian baru ya. Ini saya tulis di Imamat 18 ya, kalau mau baca aturannya. Tidak boleh kawin sama siapa-siapanya. Terus ini boleh poligami ya. Terus pernikahan masih diatur oleh ayah. Tuh. Sekarang masuk dong ke Tauratnya Yesus, ajarannya Yesus tuh seperti apa? Yesus punya ajaran-ajaran kasih ya. Pernah dengar kan kalau ajaran Yesus bilang kalau ya, jangan berzinah gitu lah. Jangan berzinah. Jadi kalau terpancing ya birahi kita ya, lebih baik cungkil mata kita gitu, keluar gitu. Nah ya itu artinya adalah ya, kalau Yesus itu melarang perzinahan yang lebih artinya itu lebih dalam daripada Musa ya. Kalau Musa kan ya perzinahan nggak boleh kalau itu istri orang lain ya, nggak boleh gitu, nggak boleh nih kalau itu istri orang lain. Tapi ya kalau kita ngelihat di sungai ada gadis nih belum punya tunangan, saya udah beristri tapi nggak apa-apa, saya kan kaya, saya bisa bayar papanya 50 skala perak. Nah itu tidak dalam kategori berzina kalau menurut si Musa. Kalau menurut Yesus itu udah berzina. Kenapa? Karena perzinahan mata. Udah birahi, ngelihat wanita telanjang udah birahi gitu kan. Itu udah berzina dan harus minta ampun. Itu ajaran Yesus. Nah, lebih jauh saya akan share beberapa ayat dan satu macam sakramen ya. Kita masuk dulu deh ke ini. Coba ke ayat 1 Korintus 7 ayat 1 Korintus 7. Ya, ayat 2. Di sini dijelaskan nih, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Artinya apa? Monogami, ya. Di sini nggak dibilang setiap laki-laki mempunyai istri-istrinya sendiri. Oh, enggak dong. Beda zaman. Yesus itu kan ya mengajar tahun 60 sampai tahun 30 Masehi di abad 1. Setiap pengikut Yesus ya itu tidak lagi mempraktekkan poligami gitu ya. Nggak dipraktekkan. Jadi monogami. Ya, baca lagi Efesus 5. Efesus 5. Ayat 24-25. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Mesias atau Kristus, demikian jugalah istri kepada suami, gitu. Bukan istri-istri ya, istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istri-istrimu. Salah ding. Hai suami, kasihilah istrimu, ya. Jadi cuma punya satu, oke? Memang begitu ajarannya di dalam Kristen. Nah, ini kan untuk jemaat ya. Kita lihat nih untuk rohaniawan. Oke. Untuk rohaniawan yang adanya di 1 Timotius 3. Nih, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Penilik jemaat itu apa? Itu gembala, uskup, episkup ya.
benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat ya, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Itu ya. Jadi ini jelas sekali ada kata satu di sini. Jadi udah nggak bisa gitu. Jadi ini adalah aturan pernikahan bagi jemaat Kristen. Suami satu istri untuk jemaat dan pemimpinnya apalagi. Ini kan untuk pemimpin ya, milik jemaat. Ya. Istrinya tuh harus satu. Begitu. Nah, saya mau cerita ada sakramen di dalam perjanjian baru ya. Kalau bicara sakramen ini berarti kita bicara ajaran jemaat awal atau gereja rasuli. Kalau gereja-gereja modern itu ya mereka membuang tradisi rasuli sejak zamannya Martin Luther. Nah, kembali ke ajaran awal jemaat gereja rasuli itu mengenal berbagai sakramen. Ada 7 sakramen ya. Pertama ada baptis air, terus baptis Roh Kudus atau konfirmasi ya. Terus ada juga perjamuan suci, ada pengakuan dosa gitu ya, ada peminyakan orang sakit, keimamatan, dan juga adalah yang ketujuh pernikahan. Nah, sakramen pernikahan ini begitu penting di dalam jemaat. Jadi ada ritualnya, kalau orang mau menyatu ya, single sama single menyatu jadikan satu. Itu ada ritualnya, nggak sembarangan gitu kan. Nah, nanti dipersatukan ya sama rohaniawan di hadapan jemaat. Ini tradisi ini terus berlangsung ya dari abad ke abad gitu. Nah, jadi tidak ada istilahnya sakramen pernikahan itu 2 kali, kecuali kalau pasangannya sudah meninggal. Nah, pada saat biasanya nih di gereja itu ada pengumuman kan. Pengumuman si Anton mau menikah sama si Emma gitu ya. Nah, sebulan sebelum pernikahan itu sudah ada pengumumannya. Jadi barang siapa yang mengetahui kalau 2 orang ini sebenarnya sudah punya pasangan, silakan melapor gitu. Jadi intinya adalah jangan sampai ya si rohaniawan itu memberikan pemberkatan nikah kedua kali gitu. Jadi kekristenan hanya punya satu konsep pernikahan, yaitu konsep pernikahan apa? Monogami gitu ya, tidak ada poligami gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan konsep arranged marriage ya, pernikahan yang diatur. Nah, kalau konsep arranged marriage itu saya nggak tahu kalau di abad-abad awal bagaimana. Kemungkinan besar masih arranged marriage karena memang ajaran Yesus tidak fokus ke sana ya. Tidak fokus arahnya membahas tentang pernikahan ini ya. Yang ditekankan sama Yesus adalah bagaimana manusia itu bisa berbudi luhur, bisa punya karakter yang baik ya, meninggalkan perintah-perintah anarkis yang ada di perintah Musa, hidup sesuai dengan aturan yang baru yang berlandaskan dengan kasih Tuhan gitu, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia sesama, dan kasihi musuh. Nah, Yesus tidak membahas secara langsung ya tertulis proses pernikahan itu ya itu diatur sama orang tua atau bisa pilih sendiri. Tidak seperti itu ya. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, jemaat sekarang bisa menikah sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi ya tidak ada yang namanya pernikahan arrangement seperti yang dilakukan sama di zamannya Abraham dan di zamannya Musa. Oke, menarik kan? Ya, terutama tentang kasus pemerkosaan yang tadi ya. Waduh, itu sangat-sangat berbeda ya dengan kondisi sekarang. Baik, gitu. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai ini,
silakan posting pertanyaan di bawah video ini, atau kalau ingin komentar apapun ya, kasih jempol ke atas atau jempol ke bawah, silakan saja ya, kasih masukan ke saya supaya saya bisa meningkatkan kualitas pengajaran saya lebih jauh ke depannya. Oh iya, kalau Bapak Ibu berkenan, saya tidak mengharapkan donasi ya. Saya mengharapkan bantuan, dukungan, doa, dan kalau berkenan juga ya untuk subscribe. Itu aja dari saya akhiri. Shalom alaikum, assalamualaikum, dan assalamualaikum.